saya Maria M. Nabuasa, NIM 101-2020-0021, kelas A, semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Strategi Pembelajaran PAK. Materi yang saya pilih yaitu Strategi Pembelajaran Aktif sebagai ujian tengah semester. A. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut KEP tahun 1995, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran juga adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan yang terdiri dari metode, teknik, dan prosedur yang mampu menjamin siswa benar-benar dapat mencapai tujuan akhir pembelajaran. Pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif atau active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif atau active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Karena ketika siswa belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini, mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pembelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru saja mereka pelajari ke dalam persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Strategi pembelajaran aktif juga pada siswa bertujuan agar siswa turut serta dalam proses pembelajaran baik secara mental maupun fisik mereka, sehingga tercipta suasana belajar yang menyenangkan dan siswa tidak merasa bosan dan jenuh untuk mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu, tujuan pembelajaran pun akan tercapai dengan maksimal. Karakteristik pembelajaran aktif. Karakteristik pembelajaran aktif menurut Suyadi tahun 2013 sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penampangan materi oleh guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada siswa. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada evaluasi atau transfer nilai. Yang kedua, siswa tidak boleh pasif tetapi harus aktif, mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Artinya dalam hal ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab di mana siswa harus memperhatikan, bahkan membuktikan teori yang dipelajari, tidak sekedar diketahui. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik berhak menerima materi pembelajaran yang dipandang selaras dengan pandangan hidupnya, atau menolak materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan pandangan hidupnya. Pola pembelajaran ini merupakan proses pembentukan sikap secara matang. Yang keempat, siswa lebih banyak yang dituntut berpikir kritis, menganalisis, dan melakukan evaluasi daripada sekedar menerima teori dan penghafalannya. Yang kelima, umpan balik dan proses dialektika yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Yang dialogis secara tidak langsung membentuk karakter siswa yang demokratis, pluralis, menghargai perbedaan pendapat, inklusif, terbuka, dan humanitas tinggi. Kelebihan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun siswa tidak akan merasa sangat sulit. Yang kedua, aktivitas yang dapat ditimbulkan dalam active learning atau pembelajaran aktif dapat meningkatkan daya ingat peserta didik, karena gerakan dapat mengikat daya ingat pada memori jangka panjang. Yang ketiga, active learning dapat memotivasi siswa lebih maksimal, sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas dan lain-lain. Kelemahan strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, suasana gaduh di kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning atau pembelajaran aktif justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. Yang kedua, konsep pembelajaran aktif atau active learning menyenangkan juga dapat membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. Sekian video singkat saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.